apa yang dimaksud dengan ini ya, positif dan negatif ya dari e-business atau e-commerce tadi. Gitu ya. Nah, kemudian selain itu kalian juga sudah ada yang disebut sebagai macam-macam dari e-business application. Ya, sudah ya. ERP itu apa, CRM apa, SCM apa. Nah, kemudian ada gambarnya juga. Di situ ada e-business. E-business adalah apa? Itu sudah ada tersedia di situ. Kemudian ada apa yang dimaksud sebagai eh, atau pengembangan ya. Ada pengembangan, perbedaan pengembangan tahap per tahap ya dari e-business dan bisnis biasa. Ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, kira-kira yang belum saya sampaikan apa? Ayo, silahkan. Sudah semua? Oke, Kayaknya bagian yang ini hmm, yang e-business application belum deh, Pak. oh gitu. Yang aplikasi dari bisnis belum gitu ya. Iya, Apalagi seingat saya. bagus, nggak apa-apa. Ini siapa namanya? Denis. Denis. Oh siap. Terima kasih Denis. Lanjut, siapa lagi yang masih merasa, Pak saya belum deh Pak yang e-business application sama seperti Denis ngomong aja. Atau misalkan Pak saya belum dapat, Pak itu positif dan negatifnya itu belum dapat ya Pak. Sampaikan. Sebelum saya lanjut. Nah, iya itu Pak, positif negatifnya Pak. Baik, Mas Burhan sama Mbak Denis, terima kasih. Yang lain setuju seperti itu? Setuju, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Jadi, kalian sudah sampai pada, betul ya, tadi di ekonomi digital. Ada namanya ekonomi digital atau new wave economy. Nah, ekonomi jenis baru ini dia sangat-sangat kental aroma digitalnya. Nah, digital itu apa? Kalian sudah tahu. Tentu di sana pasti ya, nanti saya tanya, apa yang disebut ekonomi digital? Kalian sudah tahu. Ya, apa yang dimaksud ekonomi baru? Kalian sudah bisa jawab. Karena kemarin kita udah bahas di situ ya. Kemudian, apa itu e-commerce? Ada definisinya. E-business itu apa? Bedanya apa? Kalian sudah tahu. Kalau kalian masih bingung ya terkait dengan itu, silahkan nanti ditanyakan juga. Karena itu ya, itu pokok dari apa yang sudah saya sampaikan selama 2 minggu ini. Kurang lebih 2 minggu. Kalau 2 minggu itu kalian tahap ini tuh belum paham, maka saya tidak akan bisa mengatakan bahwa kalian besok di UTS tuh bisa lulus gitu ya. Jadi kalau mengidentifikasi sendiri aja masih bingung, sampai kapanpun ya dasar itu akan hilang. Kalian nggak punya dasar teori itu. Kemudian kalian sudah ya ini ya pengenalan e-bisnis ini ngarah ke bagaimana e-bisnis tadi karena definisinya sudah ada ya. Jadi ada yang menggunakan teknologi informasi untuk ngapain? Untuk menjalankan bisnis gitu kan, untuk menjalankan bisnis. Kemudian apa? Bisa memperbaiki cara organisasi dalam melakukan seluruh proses bisnis gitu ya. Nah, nanti pas di beberapa perkuliahan ke depan akan ada konsep baru, tapi nggak akan saya sampaikan sekarang karena nanti akan saling overlap gitu, nanti malah tambah bingung gitu. Baru ngomong e-bisnis sama e-commerce saja kadang itu gagal gitu. Bisa jadi saya sih yang saya, tapi kebanyakan ada yang sudah oke, tapi ada yang enggak. Nah, itu tolong nanti kalian coba uji diri sendiri. Apa sih bedanya e-business sama e-commerce tadi? Kemudian contoh-contohnya apa? Itu simple banget. Nah, kedua yang saya mau sampaikan, di sini tentu akan ada nanti pertanyaan, siapa sih yang ada di dalam e-business itu? Nah, ini kalian bisa lihat ya, di situ ada supplier, customer, investor, creditor, pemerintah, media. Ini umum banget, tapi tolong ini menjadi catatan juga. Nah, supplier itu siapa? Tentu penyedia barang, ya, mensuplai barang. Customer itu siapa? Yang akan mengkonsumsi barang. Investor itu siapa? Orang yang menanamkan uang, meminjamkan uang, atau memberikan uang dengan catatan atau dengan memiliki hak untuk mendriven si perusahaannya tadi, ya,
untuk berkembang gitu ya, supaya jalan gitu, supaya liquid bisa menjalankan usahanya. Itu investors. Kalau kreditor itu adalah pihak yang tidak ngerecoki rumah tangga perusahaan, tapi dia minjemin duit, tapi dengan adanya catatan-catatan tadi, misalkan bunga bulanan dan sebagainya. Beda ya, investor, kreditor. Government tahu sendiri ya siapa. Kemudian media. Nah, di situ. Jangan lupa ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya adalah itu tadi. Suppliers, customers, investors, creditors, the government, ya, media. Selanjutnya, nah ini tadi yang disampaikan Mbak Nabila, bagus, terima kasih. Nah, ada positif sama negatif efek dari e-business atau e-commerce. Karena sudah ada namanya digitalisasi, maka orang-orang berbondong-bondong untuk ke sana. Awal-awal orang-orangnya tertentu, dikelolanya dengan mudah, karena sedikit kan. Tapi kalau sudah banyak orang yang nyemplung ke digital economy, maka akan muncul orang-orang yang apa ya istilahnya ya, bukan ingin membangun tapi merusak seperti itu. Nah, itu akan menjadi hal yang negatif dari bisnis atau e-commerce. Positifnya banyak ya, kalian bisa lihat ya. Kalian lihat ada revenue stream ya yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Contohnya apa? Ya, ada aliran pendapatan baru. Awalnya yang jualan di pinggir jalan, misalkan kalian dari Jalan Magelang jajan misalkan SQ ada nggak Jalan Magelang SQ? Nah, di sana kalau dia hanya menjalankan usahanya secara offline, begitu ya, tanpa menyantol gitu, atau bermitra dengan beberapa operator apa namanya itu ya, marketplace begitu, atau terkait dengan yang startup sekarang itu yang jasa antar begitu, maka dia revenue streamnya terbatas gitu ya, hanya offline market saja. Tapi kalau sudah online, dia online market ditambah lagi ada yang jualan menggunakan jasa tadi ya, pesan antar ini ya, aplikasi pesan antar tadi, itu revenue streamnya tambah, aliran pendapatan baru ya, ada aliran pendapatan baru. Itu satu. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure. Bisa jadi ya, yang orang lewat Jalan Magelang tadi itu yang bisa ngelihat SQW saja. Tapi kalau kalian itu menggunakan aplikasi yang sudah diinstal tadi, yang sudah dimiliki oleh orang banyak tadi, salah satunya mungkin Shopee Food, ya kan? Atau yang disebut sebagai mungkin GoFood dan sebagainya, itu exposure-nya atau paparannya itu jauh lebih banyak. Itu positifnya. Semakin banyak paparannya, maka semakin banyak mata yang lihat. Mata yang lihat itu ada potensi, ya saya sampaikan, ada potensi untuk diperhatikan atau minat, gitu ya, interest ke situ. Oh ternyata saya haus, siang-siang, jam berapa? Jam sekarang jam 1 siang, di luar panas banget. Nah, berapa derajat Celcius ya di luar, misalkan 30 berapa? 8 ya kemarin. Ada yang saingan kenceng-kencengan panas matahari Bekasi itu yang kemarin lupa. Nah, di sana itu panas banget, artinya apa? Orang butuh sesuatu yang menyegarkan. Pilihannya adalah melihat ke e-marketplace atau ke Shopee Food atau yang tadi yang saya sampaikan itu. Itu dia ada pilihan. Jadi pelanggan itu karena ada butuh, dia lihat, oh ternyata terekspos di situ. Ditambah lagi ada namanya yang disebut sebagai diskon. Nah, itu mata diskon misalnya. Nah, kita langsung bisa pesan dan seneng banget gitu. Itu salah satu hal yang positif dari e-commerce atau e-business. Termasuk juga apa? E-business spesifik, contohnya e-business, Pak. Itu kan tadi jualan, Pak. Berarti e-commerce ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, sekarang e-businessnya apa benar, Pak? Market exposure akan didapat begitu ya dari situ. Ternyata benar bisa gitu. Salah satunya adalah saat kita menggunakan yang disebut sebagai e-learning atau apa yang disebut sebagai sistem pembayaran atau portik dan sebagainya. Itu ada namanya market exposure. Market exposure itu bisa internal atau eksternal. Bisa customer yang sudah di-attain atau customer yang kembali gitu. Kembali, paham ya maksud saya. Jadi setelah returning customer. Jadi orangnya itu tadi sebelumnya sudah beli. Ya kan?
dia udah dapat produknya, dia kembali lagi. Kalau kaitannya dengan kampus ya, ada kepuasan dari pengguna. Pengguna itu nggak hanya atau customer ya, customer itu nggak hanya mahasiswa, dosen juga, gitu kan, staff juga dan lain sebagainya. Saat dia terekspos dengan itu, ya, tentu dia akan membagikan itu atau merasakan kepuasan. Itu secara langsung dari pasarnya itu akan mendapatkan paparan tersebut, sehingga kalau dia experience-nya positif, pengalamannya positif, dia akan kembali lagi, dia akan return lagi, dia akan kuliah lagi, dia akan punya motivasi untuk melanjutkan perkuliahan prosesnya dan tertib melakukan peraturan dan sebagainya. Jadi itu salah satunya. Kalau di pemerintahan seperti apa? Ternyata pemerintahan juga akan menggunakan yang namanya e-business tadi, akan meningkatkan market exposure. Contohnya, saat kalian mendapatkan aplikasi atau menggunakan aplikasi peduli diri sendiri ya. Nah, itu maka orang akan mendapatkan itu. Oh, ternyata pemerintah tuh ada untuk kita supaya apa? Nah, dan kita juga akan mengikuti begitu aturan dari pemerintah karena memang itu sesuatu yang bisa dilakukan atau doable. Nah, saat dia melakukan itu, pasar akan terbuka dan layanan atau kehadiran karena nilai dari seorang atau sebuah pemerintahan itu berasal, indikatornya itu berasal dari kehadiran dari pemerintah di masyarakat. Ternyata pemerintah itu hadir untuk kita ya saat dibutuhkan, misalkan seperti itu. Ya, itu ya salah satu yang disebut sebagai market exposure meskipun dia hanya e-business begitu ya. Kalau e-commerce saya rasa kalian nyontohnya gampang. Kemudian ada penurunan biaya operasional. Contohnya gini. Kalian saat ingin melakukan proses KRS-an ya. KRS-an kan di bisnis itu bisa turun operasional. Kenapa? Karena yang mengelola atau yang melayani informasi itu bukan manusia, di mana manusia itu kan bisa dia mereject ya namanya layanan. Ini orang yang datang hari ini saya harus layani 100 nih. Ada orang 100 sekian, dia berjubel hari itu harus di ya layani gitu kan. Satu persatu, satu orang misalkan 10 menit. Itu luar biasa ya ininya. Biayanya gitu, untuk bayar orang tadi gitu ya. Tapi dengan adanya sistem atau terotomatisasi ya, misalkan kaitannya dengan KRS-an, tentu Pak Bu, saya pengen tahu mata kuliah yang ditawarkan sekarang, cek aja di sistem informasinya. Semester ini yang ditawarkan adalah ini. Perlu nggak tanya ke operator? Perlu nggak tanya ke DPA? Nggak perlu. Jadi itu menurunkan apa? Biaya operasional. Sebab adminnya sendiri kita nggak perlu menambah orang. Cukup satu orang saja untuk bisa memonitor hal-hal di luar sistem yang sudah dibuatkan di dalam sebuah sistem informasi akademik. Itu menurunkan biaya operasional secara tidak langsung. Selain secara langsung juga bisa sebenarnya. Jadi orang-orang yang awalnya tadi di bagian admin bisa diarahkan ke bagian yang lain sehingga apa? Ya tadi mengefisienkan tenaga manusia. Ini operating cost-nya itu akan turun dengan drastis. Nah, ini cukup banyak ya contoh-contoh lain. Mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi lebih lanjut. Kemudian ada melebarkan jangkauan, ada global reach. Ternyata kayak tadi SQ yang ada di Jalan Magelang itu tidak hanya orang yang Jalan Magelang saja bisa mengakses gitu ya. Gitu ya. Jangkauannya itu bisa sangat jauh gitu ya. Kenapa? Kadang ada potongan ongkos kirim di mana 0% gitu ya, atau 9.000 aja udah dipotong 1.000 ongkirnya misalkan. Nah, itu jangkauannya jauh lebih panjang. Orang dari daerah Jalan Magelang itu jauhnya mana ya? Oke, dari daerah Blok O sana jauh ya. Nah, dengan adanya itu maka ada namanya melebarkan jangkauan. Apalagi kalau dia jualannya menggunakan toko online misalnya. Toko online itu bisa dibeli ya dari luar negeri karena bisa diakses kan, gitu. Internet kan. Gitu. Jadi cukup banyak yang bisa didapatkan dari hanya ya mendigitalisasikan bisnisnya atau yang disebut sebagai commerce-nya tadi. Selanjutnya ada meningkatkan customer loyalty.
Customer loyalty itu diikat dengan itu. Diikat dengan adanya itu. Bagaimana Pak bisa seperti itu? Salah satu contohnya adalah saat dia menggunakan aplikasi atau mengakses informasi secara mandiri, ya, secara mandiri dengan serta dengan kesediaan dirinya mengecek informasi itu, maka akan timbul rasa dilayani begitu ya. Saat saya butuh, mereka ada untuk saya, ya. Jadi dia tetap bisa setia pada produk tersebut. Apalagi ada ya bisa menambahkan hal-hal yang lain. Contohnya adalah program member. Nah, ini kalau ngomong member-memberan ini biasanya siapa sih? Ya Alfamaret, Indomaret ya. Nah, dengan adanya aplikasi atau elektronik bisniskan usahanya ya, maka customer loyalty ini sangat-sangat fleksibel, bisa digabungkan dengan voucher begitu ya, bisa ada potongan khusus untuk member misalkan, kemudian hari ulang tahun membernya kapan, dari situ bisa diotomatisasikan untuk mengirimkan voucher atau promo. Cukup banyak ya hal-hal yang positif dari e-business sama e-commerce. Ada memperpendek waktu produksi. Nah, ini cukup ya. Kurang lebih kalian sudah tahu kenapa seperti itu bisa terjadi. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut kenapa bisa memperpendek waktu produksi pada bagian yang ada di enterprise resource planning dan juga nanti di supply chain management. Kaitannya dengan itu, maka yang terakhir ini positivity dari e-commerce sama e-business adalah meningkatkan value chain. Jadi rantai nilainya tuh lebih mahal gitu ya, lebih berharga gitu ya, mata rantai pendapatannya. Jadi bagaimana proses yang biasa dilakukan itu karena dilakukan berulang ya, maka akan dioptimasi. Setelah dioptimasi, tentu akan ada namanya efisiensi. Selain itu juga nilainya jauh lebih besar. Contohnya misalkan melakukan produksi ya, perakitan butuh waktu berapa lama. Biasanya kalau mau bikin maaf ya, kalau di servis mobil atau motor gitu biasanya ada tuh waktu untuk servis ringan berapa. Ya, 15 menit, ganti oli 5 menit dan sebagainya itu. Tapi dengan adanya peningkatan value chain tadi, maka bisa mengecilkan waktu produksi atau waktu ininya ya, pengerjaannya. Kok bisa ya? Karena salah satunya adalah bisa mengantisipasi tadi, membuka booking misalkan. Bapak Ibu, hari ini kita ada promo booking dalam 1 minggu, silahkan bisa booking dulu di minggu ini. Nah, dari situ yang dioptimasi adalah penyiapan barang-barang yang akan digunakan saat pelanggannya nanti melakukan perbaikan mobil misalkan. Itu salah satu peningkatan value chain. Jadi ngerjain sesuatu dalam waktu yang mungkin lebih singkat tapi kualitasnya meningkat gitu. Bisa dipahami ya? Negatifnya banyak ya Mas Mbak ya. Tentunya dengan adanya digitalisasi tentu orang-orang yang ada di dunia digital itu dia akan dengan mudah mengakses gitu ya. Dengan mudah mengakses. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan celah-celah yang mungkin tidak ada tutupnya gitu saat ini atau mungkin belum pernah dieksplor begitu oleh tim keamanan yang ada di e-business. Iya. Contohnya apa nih? Contohnya adalah mengubah nilai kalau di e-business kampus tuh. Dulu pas saya kuliah memang banyak ya mahasiswa IT, kebetulan informatika juga, dan di sana sistem informasinya sangat sederhana, pakai PHP, database-nya bisa diakses, pakai kalau nggak salah dulu pakai SQL injection aja udah bisa gaining akses gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan username password dari dosen-dosen dan sebagainya, bisa lihat nilai. Tapi dia belum nggak senakal itu mengubah nilai. Nah, kayaknya teman-teman saya itu kebetulan teman-teman saya itu kebetulan nakal tapi ya bertanggung jawab. Jadi dia hanya mengambil foto-foto dari teman-teman yang lain. Kalau sekarang misalkan kalian ya cowok, misalnya ada cowok nih yang suka sama cewek-cewek itu kan mengoleksi foto, kan ada yang kayak gitu kan. Nah itu dia kayak gitu, jadi dia nyari-nyari yang ada di sistem informasi akademiknya, kemudian dilihat data orang tuanya, rumahnya mana, fotonya diambil gitu kan. Kemudian dia memamerkan itu sebagai trofi. Zaman dulu nggak ada WA-WA, jadi
Dia simpen itu ke hard disk, kemudian kasih lihat di komputernya. Aku tahu loh fotonya ini, nggak bisa lihat kan. Nah, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mereka mendemonstrasikan itu tadi, namanya pencurian informasi itu kayak gitu. Nah, uniknya pencurian informasi ini tidak ada. Jadi ceritanya itu kalau sesuatu dicuri itu kadang kan kita tahu ya, wah sepeda saya hilang misalnya, sepeda saya hilang, sepedanya nggak ada, gitu. Tapi kalau informasi yang dicuri, informasi masih ada di situ, datanya nggak berubah, tapi ada yang mendapatkan itu kopiannya dan sebagainya. Iya serem memang kalau yang udah masuk ke digital world, memang itu hal-hal yang ini ya, hal-hal yang sesuatu yang biasa gitu, yang terjadi itu seperti itu. Nah ini kalau kalian mau lebih banyak lagi, Anda googling aja, misalkan pencurian data pribadi di aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh pemerintah, itu luar biasa ya. Jadi dijual itu data-data kalian itu yang ada di KK itu. Jadi malah kadang saking sudah biasanya ya data-data atau informasi NIK dari ini, bahkan sampai presiden saat mau pakai aplikasi peduli diri itu, lihat aja beritanya, loh kok nggak bisa gitu kan, presiden ini sampai tanya, loh kok nggak bisa, ternyata data presidennya udah dipakai gitu oleh paling-malingnya tadi gitu. Karena aplikasi peduli diri itu pendaftarannya tuh satu identitas, satu gadget, satu perangkat. Saat presiden pakai, sudah ada yang pakai. Saking parahnya ya. Nah, itu satu gejala fatal dan itu terjadi. Gitu. Nah, sekali lagi ada lagi sampai muncul meme. Saya nggak munculkan meme di sini ya. Nah, saya rekam nanti muncul, bahaya juga ya nanti. Nah, memenya itu apa? Menyatakan bahwa contoh misalkan ini aku punya loh data seluruh penduduk Republik Indonesia gitu kan. Satu maling itu mau jual produknya itu, bayar aja udah 1 M bisa. Nah, yang mau beli itu nggak perlu, aku udah punya. Jadi itu kayak sesuatu yang wes biasa gitu ya, kan duwe itu punya semua gitu. Ini gejala-gejala semacam ini karena apa? Karena perlindungan data dari penduduk atau pribadi, data pribadi itu tidak ada perangkat, salah satunya perangkat pengamanannya. Perangkat tuh banyak, jadi hukum bisa, sistem ada, kemudian apa, lembaga ya, ada 3 hal ini. Jadi kalau sudah demikian maka tidak bisa kita elakkan lagi masalah tersebut, dan itu nanti kalian akan dapat, oh ternyata negatif efek dari e-business atau e-commerce itu adalah itu ya, jelas contohnya jelas. Kemudian yang kedua, ada kehilangan kesempatan bisnis. Ya, karena misal ya, kalau sebuah server, contohnya ya, server kalian itu kemarin sempat down ya, ingat ya, gitu itu negatifnya gitu. Itu kabel dari, kalau nggak salah IndiHome-nya yang digunakan oleh kampus, itu kepotong, kabelnya kepotong. Jadi udah beberapa hari nggak bisa ngakses ke pordiknya, nah, sehingga akan kehilangan kesempatan bisnis gitu kan. Pak, Mas, Mbak, ya ini waktunya untuk KRS-an, ternyata putus, nggak bisa melayani. Akhirnya ada pemunduran misalkan, atau kebijakan lain yang kadang berdampak pada organisasi kayak gitu. Nah itu yang disebut sebagai kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan itu satu. Bisa juga non teknis atau teknis. Contoh misalkan kampus itu sering mati lampunya, listriknya selamat. Seringnya mati listrik ya, tanpa ada backup yang cukup waktunya ya, tentu akan menimbulkan perangkat kerasnya itu shutdown otomatis ya, atau dia nggak sempat shutdown otomatis, tiba-tiba dia ngapain, ya mati gitu aja. Kalau udah mati, sering mati, anjlok gitu ya, karena yang namanya komputer itu harus punya makanan yang sehat, salah satunya adalah listrik dengan voltase yang stabil. Yang terjadi adalah jeblok gitu, bisa jadi jeblok tadi rusak, itu luar biasa. Karena sudah ngomong yuk digitalisasi, maka kita menggunakan perangkat tersebut, tapi perangkat-perangkat tidak dikelola dengan baik, jadi dikasih makan asupan gizi dari listriknya kurang, sudah rusak. Ya itu sangat-sangat apa, sangat-sangat membebani gitu. Uangnya nanti ngomongnya efisiensi Pak, efisiensi dari mana gitu kan ya. Itu mohon maaf, karena di beberapa proyek yang saya
Oke. Jadi saya pernah mengelola atau bukan ikut ya, saya mimpin tim untuk membuat beberapa rencana strategis di ada satu kabupaten, ada dua kabupaten, satu di Jawa, satu di luar Jawa. Kemudian ada satu lagi di rumah sakit mana gitu. Ya bahas ini nggak dibahas. Jadi ada namanya risk analysis. Dimana risk analysis itu adalah ngomongin ini dulu, cek apakah memang ya tempat tersebut gitu layak atau mampu gitu menjalankan proses digitalisasi dengan visi misi dari pimpinannya tadi. Nah, berarti yang harus dicari adalah kondisi sekarang seperti apa. Nah, itu kita nyelidiki semua. Kayak gitu. Orangnya kayak gitu. SDM-nya kok. Jadi kalau dia seperti ini, ingin seperti ini, maka apa yang harus dilakukan dalam waktu sekian ya dia akan saya sampaikan itu. Laporan saya muncul itu. Pak, ini masih kurang ini. Kalau Anda mau realistis, maka 5 tahun itu tidak akan cukup. Sehingga ini Pak realistisnya. Nah, ini yang beberapa proyek yang kemarin saya handle begitu ya. Selain itu juga ada SDM. Maaf ya malah ngomong itu. Tapi ini adalah hal yang apa? Ya tadi hal yang mendasar begitu ya. Negatif dari e-business. Jadi nggak melulu semua tuh ceritanya indah. Paham ya maksud saya ya? Nikah tuh kayak gitu. Wah, besok habis nikah indah semua, nggak bisa. Akan ada banyak masalah. Kehilangan kepercayaan, betul ya, ada kepercayaan dari customer. Anda, beneran Pak, ini saya mau presensi nggak bisa Pak, e-learningnya down. Dia nggak percaya lagi sama sistem yang dihandle oleh kampus. Gitu. Saya juga sama, di pemerintahan sama. Pemerintah ngomong, Mas Mbak, Pak Bu, ya silahkan Pak Bu, data centernya pemerintah pusat sudah siap, silahkan kalian gunakan dalam waktu 2-3 tahun ke depan akan dihandle dengan baik. Yang terjadi apa? Udah dia percaya ke sana, kirim datanya sana, lakukan backup juga, tapi ternyata yang terjadi adalah data centernya outperform. Dia tidak performnya tuh tidak seperti yang diharapkan, malah jauh ya dari ini. Dan aturan pemerintah sendiri, kalau Anda lihat ya aturan pemerintah itu bahwa yang namanya data center itu tidak boleh ada beroperasi dari luar negeri, kecuali mendirikan infrastruktur di Indonesia. Nah ini juga akan ada masalah. Selain itu kalau udah lembaga pemerintahan tidak boleh dia nyimpen data di cloud server yang ada di luar negeri. Karena isu kedaulatan gitu ya, bukan isu melindungi bisa dipahami maksudnya. Bukan isu melindungi data pribadi manusia Indonesia. Ya, mohon maaf ini saya bocorkan sedikit kenyataan di lapangan terjadi gitu. Jadi yang ngomong ini Pak, data centernya di luar Pak. Luar biasa loh, ini sudah kita bisa percaya, kita bisa enggak, kita pakainya di dalam negeri, pakai yang plat merah tadi misal. Yang terjadi apa? Nggak profesional gitu. Jadi hanya ingin ngomongin bahwa kita itu punya produk yang baik dan dimiliki oleh bangsa sendiri. Yang terjadi ya gitu ya. Jadi itikadnya itu salah, niatnya itu salah. Niatnya itu bukan karena ingin menjaga kedaulatan, itu menurut saya adalah sesuatu yang itu enggak di situ lah. Menurut saya bukan itu ya. Jadi yang terjadi ya tadi gitu. Kenyataannya memang terjadi seperti itu. Kalau kalian kritis silahkan deh cek. Benar nggak sih omongan Pak Hanafi gitu. Kemudian penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalkan pembobolan sistem perbankan oleh hacker. Nah ini contoh kasus banyak ya. Contoh kasus banyak. Salah satu yang mungkin kalian pernah dengar itu punyanya Mandiri, ada. Kemudian BCA, kalau nggak salah nggak ding. Kalau BCA nggak, biasanya BCA ini aman dia. Unik nanti BCA, kenapa dia bisa aman? Nanti tak ceritakan juga kalau misalkan mau. Nah ada juga Genius, kemarin Genius kayak gini, overtaking. Jadi overtaken oleh orang-orang dalam. Ini bahaya banget. Jadi yang Genius pakai itu. Nah nggak enaknya Genius karena dia tidak punya representative office yang mumpuni gitu ya. Orang-orang yang teknikal yang ada di benar-benar kita bisa datangi, kita bisa tanya itu nggak ada. Kalau Mandiri bicara dan sebagainya kan bank yang memang konvensional. Kerugiannya tidak terduga, jadi nggak ngerti nih kira-kira apa terjadi apa dengan sengaja, tidak jujur, praktek bisnis yang tidak benar dan sebagainya.
Jadi dua hal tadi, yang pertama adalah positif efek dan juga negatif efek. Silahkan ya kalian bisa catat gitu, pahami. Nanti ya saya minta kalian menuliskan kembali. Jadi biasanya adalah saya evaluasi penerimaan kalian. Setelah kalian tulis, nanti saya akan coba baca dan luruskan kalau memang itu nggak sesuai. Nah, waktunya diskusi di situ. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah hampir full ya. Tadi niat saya itu nggak lama ya tadi. Ternyata setelah ngobrol kok jadi ngantur. Nah, tinggal 2 menit. Jadi ini belum ya, ini belum. Jadi ada SCM, ada CRM, ada ERP. Ini belum. Aplikasi bisnis ini belum. Nah, ini nanti coba saya akan coba untuk bahas di pertemuan mendatang. Tentunya dengan tadi itu ngomong kelebihan dari e-business kayak gini. Wujudnya kayak gini, ERP, CRM, SCM. Apanya Pak yang bisa memotong anggaran, bisa mengurangi biaya operasional? Padahal kenyataannya kan enggak gitu kan. Kalau kalian kritis, Pak, katanya bisa lebih ya. Gitu ya. Nah, kenapa demikian terjadi itu hal yang sangat-sangat perlu kita diskusikan. Nah, dari situ nanti kalian muncul critical thinking-nya bahwa yang ada sistem muncul itu banyak resiko dan di sana akan ada banyak juga yang harus disiapkan begitu ya untuk bisa full fledged untuk mendapatkan sebagai bisnis yang ideal. Baik, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada 1 menit. Kalau mau ya bertanya, gitu ya, saya persilahkan. Singkat saja ya. Setelah itu nanti kita tutup. Gitu. Silakan. Nah, ini masih materi pertama belum saya sampaikan. Baik, kalau tidak ada, maka mungkin bisa kita tutup ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa presensi. Saya tidak memberikan penugasan apa-apa, namun tolong dicatat untuk apa-apa yang sudah saya sampaikan di hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.